Alasan Mahkamah Agung MA sebut tak ada pelanggaran kode etik oleh Hakim Kasasi kasus Ronald Tanur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MA nyatakan Susilo atau S tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim KEP. Sebelumnya, Ketua Majelis Kasasi Ronald Tanur itu disebut-sebut melakukan pertemuan dengan ex-pejabat MA Zarof Richard atau ZR yang diduga menjadi maklar kasus di Mahkamah Agung. Tim pemeriksa khusus itu dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan Duyarso Budi Santiarto, bersama Jupriyadi dan Nur Ediono sebagai anggota. Mereka memulai tugasnya pada 4 November hingga 12 November 2024. Pemeriksaan yang dilakukan itu mencakup saksi, terlapor, dan dokumen-dokumen pendukung. Fokus pemeriksaan adalah dugaan adanya pertemuan yang mengarah pada upaya memengaruhi putusan. Dalam proses ini, tim memverifikasi laporan yang menyebut dugaan pelanggaran kode etik oleh para hakim kasasi. Lalu, dari hasil pemeriksaan, hanya ditemukan fakta soal salah satu hakim kasasi, yakni Hakim Agung S, sempat bertemu dengan ZR. Mereka diketahui bertemu dalam sebuah acara pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Negeri Makassar pada 27 September 2024. Namun, pertemuan keduanya itu dinyatakan insidental dan hanya berlangsung singkat. Tim juga tidak menemukan fakta lain yang menunjukkan adanya interaksi lebih lanjut setelah itu. Sementara itu, dua hakim lainnya, yaitu Hakim Agung Ainal Mardiah atau A dan Sutarjo atau ST yang juga menangani kasus Ronald Tanur, tidak pernah bertemu atau memiliki hubungan dengan ZR. Tim juga menegaskan proses kasasi berlangsung normal sesuai prosedur. Putusan kasasi diucapkan pada 22 Oktober 2024, mengabulkan kasasi penuntut umum dengan menjatuhkan pidana 5 tahun penjara kepada Ronald Tanur. Hukuman itu membatalkan vonis bebas yang diketuk Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan ini, MA menyatakan bahwa kasus dinyatakan selesai dan ditutup. Diberitakan sebelumnya, MA menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun terhadap Ronald Tanur pada tingkat kasasi, karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kekasihnya, Dini Sera Afrianti meninggal pada 4 Oktober 2023. Putusan tersebut membatalkan vonis bebas Ronald sebelumnya yang dijatuhkan oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Rintuah Damanik, Mang Apul, dan Heru Hanindyo. Seperti diketahui, 3 hakim PN Surabaya tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap vonis bebas Ronald Tanur. Tak hanya 3 hakim itu, Kejaksaan Agung Kejagung juga turut menetapkan pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat LS dan Zarof Richard sebagai tersangka. Zarof Richard disebut sebagai maklar kasus dalam vonis bebas Ronald Tanur. Terbaru Kejagung turut menetapkan ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya sebagai tersangka dalam kasus itu. Kini, ibu Ronald Tanur tersebut ditahan di Kejagung Jakarta. Sebelumnya, ia ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perkara anaknya. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, pertimbangan pihaknya memindahkan lokasi penahanan Meriska adalah mempermudah proses penyidikan yang saat ini masih dilakukan penyidik. Sehingga kata dia penyidik Kejagung pun telah berkoordinasi dengan pihak Rutan Surabaya terkait pemindahan MW dari Surabaya ke Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.